dia cuma merubah jam kerja ke waktu yang lain gitu, tidak mengurangi waktu istirahat. Tapi bagaimana jika orang yang masuk dari jam 6 pelayanan, kemudian jam berapa dia mesti pulang? Apa jam 12 bisa pulang? Nah, ini ya, ini kan nggak diatur di dalam apa, aturan kepegawaian. Nah, kita ini kadang-kadang membuat satu aturan yang melebihi dari kapasitas kita ya sebagai pegawai negeri. Ya benar sih ada kerja ikhlas, kerja cerdas, apalagi. Ya namun demikian bukan ikhlas artinya memang kita mengesampingkan kebutuhan kita terhadap keluarga, kewajiban kita terhadap keluarga, tanggung jawab kita pada keluarga. Itu ada porsi-porsinya masing-masing yang harus disesuaikan gitu sehingga hidup kita menjadi berimbang ya antara pekerjaan, keluarga dan sebagainya lah. Pokok ada keseimbangan. Demikian juga dalam pelayanan. Pelayanan harus berimbang dengan adanya penegakan hukum. Pelayanan yang berlebihan malah mengurangi kesadaran kita terhadap pengawasan. Itu udah otomatis itu. Ya, karena kita pelayani berlebihan, ada kekhawatiran customer kita komplain, jadi ya akhirnya pelayanan yang berlebihan ini mengakibatkan kurangnya tingkat pengawasan kita. Untuk itu memang kita memerlukan selain SDM juga peralatan-peralatan yang canggih yang dapat menunjang kegiatan tusi dari kita dalam melaksanakan pengawasan ini. Saya rasa itu ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau ada masukan atau kita berdiskusi mengenai hal ini? Saya persilakan. Untuk kelas A, kelas B tadi ya memang nggak sempat tertayang ya. Saya tayangkan tapi Pak nggak kedengaran suaranya ya, daripada waktunya habis tadi itu. Ya udahlah. Tapi tadi ada perbandingan untuk ini, untuk masalah pengawasan. Mungkin saya PPT-nya ketukar nih, atau nggak terekam yang tadi. Baik, kalau nggak ada kita masuk sekarang ke target kinerja. Nah, untuk tahun 2012, tahun 2021, target kinerja divisi keimigrasian ini khusus divisi keimigrasian ya, sudah disusun dan dibebankan ke UPT dan divisi keimigrasian sebagaimana anggaran yang mereka dapatkan atau mereka susun secara global, dianggap pelayanan-pelayanan inilah yang sesuai dengan kondisi pandemi kita saat ini. Yaitu satu, pelayanan isi paspor. Kan ini masih menyangkut masalah pelayanan juga. Di mana pelayanan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Saya waktu di tahun 2017 juga di Ambon sudah melakukan ini, tapi masih istilahnya rekap data. Saya untuk pelayanan paspor haji ke daerah-daerah yang jauh, ya karena Ambon itu daerah kepulauan, Pulau Buru, ke Pulau Seram, sampai Seram bagian timur, itu kita lakukan rekap, tapi cuma rekap paspor ya, artinya kita rekap foto, rekap sidik jari, semua kita rekap, nanti sampai di kantor kita entry ulang untuk mendapatkan paspor. Ya, jadi seperti itu. Jadi mereka memang tidak perlu lagi ke Ambon. Mereka berkumpul di tempat yang telah disediakan pemerintah daerah. Biasanya termasuk umroh juga ya. Umroh juga kalau dia menggunakan agent, kita minta agar agent ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena untuk menutupi jangan sampai adanya seakan-akan kita mencari uang tambahan untuk pelayanan ini gitu. Jadi saya minta kalau misalnya dia ada travel perjalanan ya kamu gandeng Pemdanya lah. Bagaimana caranya agar ya kita disediakan fasilitas untuk tempat penginapan apa. Jadi kita dari kantor itu
cuma membawa apa perangkat ini dengan biaya jalannya aja, transportasi. Ya, kalau kita dilengkapi oleh kendaraan dinas dan tercapai ya, untuk kendaraan dinas, ya kita tidak perlu lagi untuk mendapatkan uang transport. Jadi kalau memang sudah mereka anggarkan seperti itu, mereka sediakan tempatnya, nanti tempat tidur kita di mana ya, kita tinggal bekerja saja. Memang sebelumnya kita minta data-data ini di-entry dulu di kantor imigrasi. Jadi nanti satu orang perwakilan mereka itu mengumpulkan, ngisi formulirnya diisi, dilampirkan persyaratannya, nanti di-entry ya. Surat-surat di-scan semua sudah terdata di situ. Nah, kita ke tempatnya cuma ambil foto dan rekap sidik jari. Jadi kan kerjanya nggak gitu sulit ya. Jadi ambil foto, rekap sidik jari. Kita panggil datanya sudah ada, kita masukkan rekap data dan pulang nanti di-entry kembali. Sehingga nanti sekitar 2 hari kemudian ya paspornya sudah bisa dicetak. Ya, bisa dikirim atau ada perwakilan mereka dari daerah yang datang untuk mengambil ini. Gitu. Jadi sebenarnya yang isi-isi paspor nih sudah kita laksanakan, mungkin caranya beda ya. Kalau di Jakarta saya lihat itu sudah seperti mobile ini ya, kantor imigrasi yang mobile gitu, bahkan bisa dicetak di tempat situ gitu. Tapi kalau kita di Ambon kan agak sulit ya, karena masalah sinyal, masalah segala macam, hubungannya ke pusat, sulit juga kan. Nah, untuk itu memang kok di daerah masih cuma rekap data aja yang kita laksanakan. Saya nggak tahu sekarang apakah dilengkapi juga. Ya, karena kalau di mall-mall apa itu bisa langsung dicetak. Ya. Kalau kita di daerah nggak bisa ya, mesti dibawa ke kantor, nyatanya di kantor. Jadi seperti kita melakukan ini juga untuk perpanjangan dulu, saya pernah juga melakukan di Car Free Day, kita buka semacam tenda ya di Car Free Day. Jadi kita lakukan pengisian ini, rekap scan data apa di situ, ya, kita rekap juga sidik jari dan foto, tapi tidak bisa sekaligus. Nanti ada petugas yang lari ke kantor gitu ya. Kalau sudah dapat misalnya 5, mereka ke kantor, mereka entry di sana, mereka cetak paspor di sana. Nanti sorenya balik lagi pada saat kita mau tutup gitu, nanti mereka bisa langsung mengambil ya. Karena kan kita kasih batas waktu juga untuk masalah pembayarannya. Kalau bayar di ATM itu ada space waktu, nanti Pak ini harus bayar dulu. Jangan sampai nanti uang paspor sudah terbit, Bapak belum bayar kan, nanti siapa yang mau ini kan. Jadi kasih space waktu, kita rekap di situ. Nah, kebetulan juga nggak terlalu banyak ya, paling banyak berapa? 6 di bawah 10 lah rata-rata. Tapi itulah yang namanya inovasi, yang namanya ikut melaksanakan target yang diminta pusat sudah kita laksanakan walaupun dalam keadaan keterbatasan, tapi ya berhasil juga gitu. Kemudian yang kedua, pengembangan penegakan hukum keimigrasian. Nah, di era sekarang ini kan masih pandemi, ini kan kegiatan fisik kan masih sangat dikurangi ya, sangat kita kurangi. Karena untuk berkumpul, kemudian mobile ini kan daerah-daerah ada juga pemerintah daerah yang melarang untuk ini. Bahkan kemarin tuh Jokowi sudah memberikan statement TNI, Polri, dan pegawai BUMN dilarang mudik. Berarti kan tidak boleh adanya mobile. Walaupun COVID ini sudah terpapar, grafiknya sudah melandai ya, istilahnya walaupun melandai ya, ada tren kemungkinan dia akan menurun. Apalagi dengan giatnya pemerintah melakukan vaksin ke daerah-daerah ini. Nah, kemudian kriteria keberhasilannya seperti apa? Meningkatnya peminat masyarakat terhadap pelayanan isi paspor. Kelihatan meningkat
meningkatnya agak sulit juga, karena kan ini mesti ada yang mengkoordinir. Kalau dalam satu komunitas tertentu mungkin bisa ya, ada kegiatan apa, umroh misalnya mungkin masih bisa, karena ada yang mengkoordinir. Ya kalau orang per orang nih gimana? Mau mengumpulkan 50 orang ini kan susah. Apalagi ditargetkan minimal 50 orang gitu kan. Gimana untuk mengumpulkan 50 orang ini? Kalau kita mau buat nih, tetangga kita yang mau ikut 50 orang ini gimana? Siapa yang bisa mengkoordinir? Siapa koordinatornya? Ya, biasanya kalau di komplek mereka ada acara apa gitu, mungkin bisa disosialisasikan siapa yang mau ini, ada nggak? Mungkin kurang-kurang sedikit 50, oke nggak apa-apalah. 42 orang nggak apa-apalah. Nah, ya, tapi kan sebanyak itu gimana untuk koordinirnya? Mesti ada orang yang ya mau nggak dia tidak dibayar, ya kan? Kemudian yang kedua, terlaksananya rapat tim pora tingkat provinsi. Ini juga rapat-rapat ini masih terus dilaksanakan, tapi ya tim pora sampai saat ini kan masih belum bisa diharapkan keberhasilannya ya. Yang namanya koordinasi itu gampang-gampang sulit itu ya. Gampang diucapkan tapi pelaksanaannya memang susah. Terlaksananya tahap terlaksana terhadap pelanggaran WNI WNA. Maksudnya ini kita dapat melaksanakan penegakan hukum baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Memang fokusnya ini masih PMI ya pekerja migran Indonesia ya. Untuk orang asing ya pelanggaran-pelanggaran lah. Kemudian ukuran keberhasilannya kita khususkan dulu untuk Jipokim, meningkatnya pelayanan di luar kantor berdampak peningkatan PNBP. Saya rasa kalau untuk orang yang buat paspor tentunya orang yang ada perkeinginan untuk keluar negeri, apalagi di era pandemi ya. Pandemi ini pendapatan masyarakat otomatis berkurang, kegiatan berkurang, mobile berkurang, kemudian kerjasama luar negeri kita aja masih berkurang. Sehingga banyaknya penurunan aset penjualan segala macam ya, banyaknya orang di PHK ini memungkinkan kalaupun ada peningkatan mungkin tidak terlalu signifikan angkanya. Dua, memberikan pelayanan prima sehingga menimbulkan kesan positif terhadap imigrasi. Masuk prima ini kan tepat waktu. Nah ini kemarin juga ditanyakan ini ya, untuk isi paspor. Bagaimana nanti kalau isi paspor orang yang minta selesai hari itu ternyata terdapat kendala gitu, sedangkan orang ini sudah membayar 1 juta gitu, sudah disetor ke bank 1 juta, ternyata tidak hari itu juga selesai, misalnya selesainya besok. Nah itu bisa nggak dikembalikan uang itu yang sudah disetor di bank? Terus prosesnya seperti apa gitu loh. Ini kan perlu dipikirkan juga ini. Bukan tidak akan mungkin terjadi seperti itu ya. Kita tidak tahu kesisteman kita seperti apa, kemudian sinyalnya mungkin ada gangguan sinyal. Sehingga nanti orang yang berharap hari itu juga jadi ternyata nggak bisa. Ini gimana nih? Apa uangnya bisa dikembalikan? Gimana setornya di bank? Nah ini juga harus menjadi acuan kita ini untuk mereka yang paspor sehari jadi ini dalam keadaan normal mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak hari ini juga jadi, besoknya jadi gitu loh. Orangnya komplain. Nggak sesuai dong Pak, saya bayar 1 juta. Atau pengembaliannya seperti apa? Apa kita menanggung gitu? Kita gantiin deh, siapa yang mau gantiin ya? Ya kalau hanya sekali mungkin ya kita masih anggap aja lah uang hilang atau uang sial atau apa ya. Tapi kalau udah 2-3 kali gimana? Ukuran keberhasilan, meningkatnya pelayanan di luar negeri, meningkatnya PNBP, memberikan pelayanan prima, menimbulkan efek positif bagi imigrasi. Mudah-mudahan aja masyarakatnya seperti itu ya. Kadang-kadang masyarakat kan tidak tahu bahwa pelayanan prima ini merupakan kerja keras kita untuk mencapai ini. Kadang-kadang dianggapnya itu kan memang tusi kita gitu loh. Memang tusi bukan tugasmu.
melakukan hal-hal yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan. Sekarang untuk Inteldak, terlaksananya rapat Timpora, rapat koordinasi penegakan hukum. Nah, ini nggak tahu nih penegakan hukum ini apa termasuk proju ya. Kemudian terlaksana pemeriksaan terhadap WNI WNA. Ya kalau ada yang disangkakan adanya pelanggaran, tentu ada yang diperiksa. Terlaksananya rapat koordinasi Timpora. Ini rapatnya ini apa masih tatap muka atau secara virtual? Sementara ini memang karena anggotanya tidak banyak, biasanya rapat ini mesti bersifat tatap muka. Terlaksananya operasi gabungan Timpora tingkat provinsi. Nah ini juga saya masih pesimis nih. Kalau memang rapat gabungan, kalau nggak ada targetnya apa? Kadang-kadang ada juga institusi yang nggak mau bergabung kalau cuma sekitar semacam tinjauan aja ya. Tinjauan walaupun kita semua yang nanggung, ya makan siangnya kita tanggung, transportasinya. Jadi kasih yang tanggung dan cuma tuh anjang sana aja kita tidak cari sasaran itu biasanya ada instansi yang ya Pak kita nggak usah ikut deh kalau cuma main-main aja ke perusahaan gitu. Biasanya memang beberapa kali saya di fisik keimigrasian itu kita cari yang dekat, kebutuhan dekat ini ya biasanya lah perusahaan itu sudah kooperatif sekali dengan pihak pemerintah daerah, bahkan dia penyumbang banyak untuk penyerapan pengangguran ya. Banyak sekali, kemudian banyak sekali dia membantu pemerintah daerah dalam hal-hal tertentu ya. Dan melaksanakan pembangunan daerah, dia gampang sekali diminta bantuannya. Sehingga kalau datang ke sana pun ya sekedar anjang sana aja, lihatlah orang asing bekerjanya gimana, izin tinggalnya seperti apa. Nah, sekedar itu aja ya. Kemudian target capaiannya untuk Jimpokim, penyusunan rencana kegiatan, sosialisasi layanan isi paspor ke instansi pemerintah, swasta, BUMN, komunitas, sekolah, perumahan. Nah ini kan dimaksudkannya dengan ada sosialisasi ini tergerak orang-orang yang sekiranya akan melakukan perjalanan ke luar negeri secara berkelompok ya atau secara terkoordinir gitu mereka, tapi bisa nggak untuk mendapatkan 50 orang ya? Untuk itu sosialisasi memang perlu ya, minimal mereka tahu bagaimana sih proses untuk mendapatkan layanan isi paspor ini. Harus ada permohonan dulu yang disampaikan, nanti didata berapa banyak orangnya, bisa enggak kemungkinan, tentukan harinya kapan. Itu kan harus ada koordinasi seperti itu. Pelaksanaan pelayanan isi paspor, terus pelaksanaannya itu implementasinya. Ini masuk ke bulan Maret ya, di 03. Ini dari penyusunan rencana, sosialisasi juga sudah harus dilaksanakan. Juga pelaksanaannya minimal sekali ini harus ada. Kalau tidak, capaiannya tidak 100%. Demikian juga untuk B06. Kita lihat apa ya, sosialisasi layanan isi paspor, instansi pemerintah, tetap nih sosialisasi. Pelaksanaan isi paspor, mungkin ini lebih. Kalau di sini sekali, sini mungkin mintanya 2 kali. Kita lihat juga untuk anggarannya pelaksanaan pelayanan ini didukung oleh dana berapa, kemudian kira-kira isi paspor ini bisa dilaksanakan beberapa kali. Selanjutnya 06, ini 12 September ya. Masih juga sama ya, sosialisasi layanan isi paspor, ke instansi pemerintah, swasta, komunitas, sekolah, dan perumahan. Mungkin nanti dibuat prioritasnya nih. Oh, instansi pemerintah kira-kira yang banyak nanti keluar negeri, instansi apa itu yang menjadi prioritas. Demikian juga swasta, BUMN. Komunitas tertentu mungkin nih di pesantren-pesantren untuk melakukan perjalanan umroh biasanya. Kemudian sekolah juga barangkali ada beasiswa segala macam walaupun sulit untuk dapatkan 50 orang ya. Perumahan ini juga nih, tur biasa bersama apakah sifatnya
apa, untuk vacation atau holiday atau untuk ibadah. Kemudian pelaksanaan pelayanan isi paspor sama juga ya, hampir B3, B4, B3, B6, B9-nya hampir sama semua. Nah, nanti untuk B12-nya ini yang terlalu sulit ya, walaupun tiap tiap kuartal ini datanya harus terkumpul, namun finalnya di B12 ini. Kira-kira apa yang dibuat oleh instansi divisi imigrasi ini terhadap evaluasi pelaksanaan B03, B06 dan B09. Kita harus tuangkan hambatannya apa, terus anggarannya bagaimana, penyerapannya bagaimana. Nah, itu nanti harus ada masukan di sini, harus ada monitoring juga, harus evaluasi yang yang dibuat untuk laporan ke pusat mengenai pelaksanaan dari UPT yang berada di wilayah divisi yang bersangkutan. Nah, kemudian target capaian untuk Interdakim. Interdakim sama juga ya, pelaksanaan rapat tempora 3 provinsi, pelaksananya operasi gabungan, ini adanya di 03. Pelaksanaan operasi gabungan di 06, cuma 1 aja di 06-nya. 09 operasi gabungan 3 provinsi. Ya, ini harus 3 kali ini. Apakah 3 kali ya? Kemarin sih kalau saya lihat di divisi keimigrasian tahun kemarin, tahun 2020, itu operasi gabungan cuma 1 yang teranggarkan. Nah, itu penempatannya di mana? Paling enggak penempatannya kalau nggak di B03 ya di B06. Ya, ini harus sudah dilaksanakan, jangan sampai ke sini nanti ada hambatan, kita nggak bisa lagi nguber nanti. Kemudian B12 evaluasi penyelidikan terhadap WNA-WNI. Ini juga kan dianggarkan nih minimal 1 kasus, tapi tergantung juga ya. Kalau kanim yang besar biasanya itu ada paling nggak dianggarkannya 3 kasus. Mungkin lebih. Tapi biasa kanim-kanim kelas 1 aja itu penganggarannya 3 kasus ya. 3 kasus, tapi kadang-kadang juga artinya pro justisia tidak bisa kita laksanakan, tapi proses penyelidikannya kita lakukan. Walaupun tidak sampai ke sana nanti ya, tapi anggarannya bisa terpakai. Paling tidak untuk saksi-saksi kalau kita periksa ada pelanggaran, walaupun nanti akhirnya kita deportasi, tapi paling enggak sebagian dari anggaran prosesnya ini bisa kita pakai gitu. Walaupun akhirnya tidak sampai ke sana ya, tidak sampai ke Proju, jadi ada beberapa kegiatan yang harus dikembalikan. Namun demikian nggak apa-apa untuk tingkat pemeriksaan, tingkatan pemanggilan saksi, mungkin kalau ada ahli bahasa di anggaran penyidikan ini bisa kita pakai. Kita pakai ya untuk narasumbernya, untuk saksi ahli, kemungkinan ya bisa kita pakai, tentunya dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kalau penerjemah itu harus dari universitas ataupun ada sertifikasi profesi. Demikian juga kalau untuk narasumber atau saksi ahli itu harus ada tugas dari instansi yang bersangkutan. Baru bisa dikasihkan honornya. Nah, ini ya. Nah, ini coba kalian bayangkan apa jadinya jika dalam keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang. Apa yang akan terjadi? Kekacauan di semua lini kehidupan masyarakat maupun bernegara. Apapun itu, penegakan hukum tidak dipungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati. Dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang
dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Di mana penegakan hukum ini dijalankan supaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa melakukan penegakan hukum, masyarakat sudah tertib, saya rasa kita tidak perlu terlalu berlebihan pelayanan juga masyarakat akan puas. Karena sudah ada kepastian. Orang kita melaksanakan tusinya sebagaimana yang diterapkan di SOP. Mereka semua sudah tertib. Jadi sebenarnya dalam hal yang biasa-biasa pun, yang penting tidak ada diskriminasi. Ya, tidak harus orang yang datang itu kadang-kadang mau diperlakukan sebagai raja gitu kan. Kadang-kadang yang wajar-wajar aja lah, mereka sudah cukup puas seperti itu. Maka kalau seakan-akan kalau dibuat-buat itu malah mendatangkan kecurigaan, ini ada apa sebenarnya ini. Dan kita lanjut lagi. Satu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini untuk merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan wujudnya perdamaian. Tegaknya supremasi hukum, dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan. Subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Mewujudkan perdamaian dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian perdamaian akan terwujud. Jadi kita harus merasa yakin ya kalau ada penegakan hukum, semua sudah tertib, norma-norma sudah dilaksanakan. Dengan tanpa disengaja itu pelayanan sudah maksimal gitu. Nah, ini juga tergantung prediksi masyarakat ya. Kalau di barat di sana kan orang lebih berpikiran logis ya. Pelayanan yang wajar-wajar aja gitu loh, wajar-wajar aja tanpa ada embel-embel apa. Itu yang mereka harapkan. Kalau mereka bahkan kalau misalnya ada petugas imigrasi di luar negeri sana yang datang ke rumah menawarkan, "Pak, mau buat paspor nggak?" Malah mereka curiga ya. Ini apa maksudnya gitu kan. Ya itulah ya Indonesia, kita mungkin ingin memberi contoh kepada dunia bahwa imigrasi Indonesia itu berbeda. Ya, tapi namun demikian kita harus memperkuat di masalah pengawasannya sehingga tidak ada lagi kecolongan-kecolongan seperti itu ya. Tidak ada lagi Joko Chandra, Harun Masiku, banyak lagi lah. Banyak lagi kasus-kasus yang sehingga pelayanan prima yang telah kita laksanakan seakan-akan tenggelam dengan adanya kasus-kasus. Oh, berarti imigrasi masih bermain. Oh, berarti imigrasi masih banyak yang petugasnya bisa disogok. Jadi cobalah kita lebih berpikir realistis bahwa WBK, WBBM itu kita dapatkan tidak harus kita kita menjadi hamba cahaya walaupun kita sebenarnya melayani masyarakat ya layanilah masyarakat. Maksudnya kan melayani masyarakat dengan tanpa membedakan status, tanpa adanya diskriminasi, kan hanya itu sebenarnya yang kita perlukan. Kalau nanti masalahnya pelayanan sopan, santun, senyum, sapa itu saya rasa itu sudah miliknya bangsa Indonesia ya. Dimanapun. Cuma memang setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi kalau di Jawa ini orang bisa sampai nunduk-nunduk ya. Nunduk-nunduk. Mungkin di Ambon nggak seperti itu.
Tapi Sumatera Utara juga nggak seperti itu. Suaranya keras, nanti orang yang membuatnya orang Jawa nanti dikira dibentak-bentak gitu kan. Kalau di Ambon misalnya orang sudah cukup menaikkan ujung bibirnya aja itu sudah sopan banget gitu. Tapi kok orang yang biasa mendapat perlakuan yang luar biasa melihat gitu, orang ini kok saya dicuekin gitu. Jadi memang kita harus mengenal juga tiap karakteristik dari tiap-tiap suku bangsa di Indonesia. Kita kaya akan karakteristik itu ya. Tapi tidak juga bisa disamakan apa pelayanan di Jawa dengan pelayanan di Indonesia Timur, di Papua, di ini nggak bisa juga gitu. Nanti orang-orang Papua yang nggak biasa mantuk-mantuk ini ya disuruh mantuk-mantuk ya. Jadi suatu hal yang aneh juga. Saya rasa sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Bertanya Pak. Ya. Izin Pak mandiri. Gede Mahaditya Pramana absen 11 Pak. Ya. Pak, seperti yang telah Bapak jelaskan sebelumnya tentang Easy Passport. Saya ingin bertanya, menurut pendapat Bapak, apakah jika pandemi ini telah berakhir, apakah program Easy Passport ini dapat diteruskan apa akan selesai, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Dek. Jadi gini ya, Dek ya. Sebenarnya pelayanan semacam Easy Passport, karena kebetulan aja sekarang disebut Easy Passport ya. Itu dari dulu pun sudah pernah kita lakukan gitu loh ya. Bahkan dulu waktu saya di Jakarta Selatan itu tahun berapa? Saya masuk Jakarta Selatan 99 ya. 99 itu ada permintaan dari keluarga keluarga Cendana ya waktu itu ya. Keluarga Mbak Tutut, keluarga Bambang waktu itu minta dilakukan sidik jari dan pemotoannya di kediamannya gitu. Nggak masalah itu. Itu dilakukan. Sebenarnya itu sudah ada itu. Cuma sekarang aja ya karena ditentukan 50 orang ya. Minimal 50 orang gitu. Saya di Ambon sudah melaksanakan juga untuk haji ya, kita sambut bola. Tapi memang untuk Easy Passport mungkin sekarang saya nggak tahu lagi ya modelnya seperti apa, apakah bisa langsung jadi di tempat. Nah, karena kalau untuk selama ini yang saya pernah lakukan itu cuma rekap foto dan sidik jari aja. Artinya mereka tuh datanya sudah terekam, kita sudah entry, datanya sudah di-scan, datanya dengan yang asli juga sudah dilakukan verifikasi terhadap data yang asli, sudah bisa diambil direkap sidik jari dan fotonya, ya udah kita laksanakan. Demikian juga LB Murdani ya, Pak LB Murdani itu waktu sakit, ada di rumah sakit, mau dibawa ke luar negeri, nah itu minta paspor, ya itu petugas kita datang ke rumah sakit itu. Jadi waktu tahun berapa? 99 ya. 99 itu sebenarnya ya memang nggak secara berkelompok. Mereka minta permohonan ke kepala kantor, ya kita terus terang aja bilang bahwa kita cuma bisa rekap sidik jari dan fotonya aja. Jadi orang-orang yang sakit ya tidur di ini ya kita ambil lah ya foto gitu ya, dalam keadaan tidur mungkin diangkat sedikit kepalanya, diangkat foto. Ya pokoknya udah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan ya, artinya setelah itu diadakan uji kualitas pun berhasil ya tidak masalah. Jadi tidak hanya pandemi ya, apakah kemungkinannya tergantung nanti pimpinan kita. Ini kan setiap pimpinan ini maunya macam-macam ya kan. Nah, nanti atau direkturnya atau ininya nanti maunya seperti apa. Ya biar bagaimana kan kita sekarang kan berlomba-lomba dalam hal inovasi. Ini termasuk inovasi. Nanti tinggal mau diteruskan nggak atau ada perubahan sedikit ya inovasi juga. Mungkin dulu waktu kita rekap data, kemudian penyelesaian di Kanim sekarang bisa rekap melalui mobile ya. Mobile artinya ada mobil yang dilengkapi oleh
antena penerima sinyal, sehingga untuk rekap dan pencetakan paspor bisa dilakukan di luar kantor imigrasi. Kalau kita kan di imigrasi pasang juga itu pemancar sistem untuk kegiatan untuk kegiatan rekaman data Pak, izin Pak. Iya, seperti itulah ya, rekaman datanya, sehingga langsung bisa dikirimkan ke pusat menyetujui, kembali lagi kita cetak paspornya. Jadi nggak ada masalah itu ya, sebenarnya mau dia COVID, nggak COVID, ini memang satu terobosan di mana jika seseorang itu tidak memungkinkan datang ke imigrasi, itu dari dulu, 19 sekian juga kita sudah melakukan itu. Mereka yang sakit-sakit yang nggak bisa datang ke kantor imigrasi, petugas kita yang datang. Saya rasa itu ya, Gede ya. Ada lagi? Ya, penjelasannya Pak. Izin Pak, izin bertanya. Mbak. Ya. Siapa Hari? Izin absen 36. Taruna Yosep Silaban, Pak. Oh, nggak kelihatan. Ya, gimana? Mohon izin Pak, izin bertanya mengenai proses pro justisia. Oke. Mohon izin bertanya apa yang menjadi kendala dalam proses pro justisia ini, sehingga beberapa kali saya amati pada Kanim saya, Kanim Bogor, ada beberapa kasus yang ingin mencapai proses P21 sehingga namun belum bisa mencapai P21 tersebut, Bapak. Dikembalikan lagi ke proses P18 atau P19. Izin kendalanya apa saja, Pak? Kok P18-19 kalau nggak salah itu kurang lengkap ya? Mohon izin alat bukti kurang lengkap, Bapak. Nah, itu makanya. Itu ya, kendalanya orang kita tuh seperti itu ya. Jadi tidak bisanya naik ke pengadilan itu bukti. Untuk itulah ya, cobalah nanti penyidiknya itu sebelum menyatakan melakukan SPDP, surat pernyataan dimulainya penyidikan, coba berkoordinasi dulu dengan intel kejaksaan. Kira-kira Pak, kalau saya selalu seperti gitu, jadi jangan sampai nanti berhenti tengah jalan. Kerjaan kita sia-sia jadinya. Nah, ya, jadi kita bawa dulu, Pak ini data buktinya ini mencukupi enggak? Biasa kita kasih arahkan, Pak bisa nggak dapatkan misalnya daftar gaji di sana gitu loh. Gimana kayak caranya gitu loh. Jadi kalau tanpa itu nggak bisa Pak, secara fisik aja Bapak lihat, Bapak foto orang itu bekerja, nggak bisa. Bisa aja diminta bantuan pada saat itu, tapi dia tidak digaji. Apa bisa dinyatakan bekerja gitu loh. Jadi banyak hal itu yang kita kadang-kadang penyidik kita tuh gimana ya, merasa kurang welcome ke mereka atau gimana, sehingga nggak tahu. Kita sudah tidak melewati Korwas PPNS, tapi kita tidak mau berkoordinasi dengan penuntut umum, JPU. Sehingga akibatnya kalau udah seperti ini ya susah kan, udah tergantung mencari bukti yang kurang itu gimana gitu. Itu banyak sekali, bahkan ada yang sudah P21 tapi tidak bisa disidangkan karena orang asing yang mau ditanya gitu, walaupun bukan tersangkanya, sebagai kunci utama tidak bisa dihadirkan di pengadilan karena udah dipulangkan. Nah itu juga salah penyidik kita ya. Memang ada juga orang bukan tersangka kok ditahan-tahan untuk apa gitu. Padahal ini merupakan alat kunci yang harus hadir di pengadilan gitu. Itu kejadian di Surabaya itu. Jadi orang yang sudah diselesaikan, di-clearance ya, ini kapal pesiar, sudah clearance berangkat tanpa memberitahu petugas imigrasi, orangnya sakit, dibawa sama agent, turunlah 2 orang gitu ya. Turun 2 orang, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah itu orang ini sembuh, mau berangkat lewat ke Juanda. Juanda, loh ini kan udah diselesaikan nih di Perak gitu. Gimana nih Perak kok bisa kelolosan gini? Ya merasa kecorong gitu ya.
Coba tolong tunda dulu di BAP ini, tunda berangkatannya di BAP, akhirnya kesalahan ditimpakan kepada agent. Nah, orang ini juga nggak bisa berlama-lama gitu loh, karena dia ada urusan kan, akhirnya diberangkatkan oleh imigrasi. Begitu kasusnya P21 dihadirkan ke persidangan, hakim minta harus orang asing itu dihadirkan gitu sebagai saksi kunci. Tidak bisa, imigrasi tidak bisa menghadirkan, akibatnya ya tidak diteruskan kasus persidangannya, nggak bisa diteruskan oleh hakim. Jadi tidak bisa secara sepihak imigrasi menuduh ini tanpa ada saksi kunci yang sebenarnya terlibat langsung di situ. Jadi memang kendala-kendala ini memang harus menjadi perhatian dari penyidik kita ya. Jadi kita walaupun kita bisa membuat berkas perkara, tapi ya hal-hal seperti ini harus dipelajari. Memang penyidik ini untuk kasus imigrasi ini memang ada hal-hal yang mungkin tidak terduga oleh kita yang memerlukan barang bukti yang lebih gitu. Akibatnya ya memang sering sekali. Saya juga waktu di Kupang itu dibalik-kembalikan ya nggak lengkap apa yang nggak lengkap sebenarnya. Kurang lengkap Pak. Balik lagi lengkap Pak. Ada juga sih karena kurang lengkapnya tanda petik ya. Ya karena ada sesuatu gitu loh ya. Ada sesuatu ya. Itu juga harus ada pendekatan juga. Biasanya ya ini kan ada mafia peradilan kan di situ. Kita bisa tahu lah yang namanya itu. Kalau minta ini jangan sampai mereka merasa kerja sia-sia, ya harus ada sesuatu lah ya. Saya nggak ngerti lah itu ya. Itu di luar konteksnya di ini ya. Mereka bisa aja berbuat seperti itu karena kita kan belum terbiasa ya. Kita belum biasa kalau dari dikembalikan kurang lengkap. Gimana supaya lengkap nih? Apa yang bisa nih? Apa sih sebenarnya yang kurang lengkap? Kita ajak makan, kita aja ini yang nanti udah lah Pak, kita ngatur Pak ini berkasnya ini, ya udah akhirnya disitulah bisa mencair juga, itu tanda kutip juga ya, itu juga ada faktor-faktor yang seperti itu juga. Karena waktu saya mengajukan waktu itu Tipiring malah pihak panitranya ini nggak bisa, ini nggak bisa Pak, diajukan segala macam lah ya, menunda-nunda pelaksanaan sidang. Ya, setelah kita lakukan sesuatu, saya waktu itu minta Kanimnya, coba Kanim diajak makan, diajak apa yang dia mau lah, dikasih aja lah. Kalau saya udah bilang itu Pak, kalau saya mau ngasih Bapak sesuatu, saya bilang ya Bapak minta aja lah dengan sponsornya, saya bilang. Kalau saya Pak untuk mendapatkan itu untuk apa saya bawa ke pengadilan Pak, saya bilang saya uangkan aja, saya bilang. Ya lapangkan namanya aja. Jadi kalau Bapak minta yang begitu-begitu ya ke ininya aja Pak, sponsornya aja, saya bilang. Tapi kan ini kan prestasi juga buat Bapak ini. Ya udahlah. Saya bilang ke anak-anak Kanim itu waktu kalau saya kepala bidang. Cuma diajak makan lah itu, diajak apa-apa ya supaya mencair lah. Akibatnya kan begitu selesai diajak makan, dikasih mungkin amplop. Ya udah Pak, nanti saya tetapkan hari Jumat ini aja biar cepat. Nah, itu ya. Jadi itu ada banyak faktor ya, Yosep ya. Ya, selain itu cobalah didekati kalau memang cuma kesalahan-kesalahan minor yang mungkin bisa ditutupi ya itu biasanya secara administrasi bisa ditutup lah oleh JPU. Tapi kalau memang benar-benar dari materinya yang untuk persidangan nanti nggak bisa ya itu kesalahan kita ya. Apakah kita bisa melengkapi data yang kurang? Kalau kita nggak melengkapi ya putus sampai di situ. Masa pelaksanaannya ya harus kita deportasi. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Izin Pak, izin bertanya Pak. Satu. Putu. Siapa? Izin Pak, nama Putu Pranegita Damananda, absen 28, izin bertanya mengenai tugas dari divisi ini, apakah divisi dapat memberikan saran terkait kebijakan teknis, misalnya dalam hal inovasi Pak, apakah misalnya divisi dapat menolak atau menyarankan untuk mengganti sebuah inovasi di kantor imigrasi Pak? Siap, terima kasih Pak. Biasa kita selalu mendukung ya, kita selalu mendukung kalau ada inovasi itu. Tapi
ini juga apa kadang-kadang ya tergantung pimpinan juga ya. Itu seringkali inovasi dari Kanwil menjadi ini Pak inovasi Kanwil gitu. Jadi ya gimana ya, kadang-kadang ya kita harus punya koordinasi yang baik juga dengan pimpinan. Saya seringkali melakukan suatu inovasi itu terutama bagi pegawai saya yang mengerti IT. Tapi maunya kepala kantor wilayah itu nanti kita undang katanya, kalau perlu kita undang menteri untuk bisa memaparkan di sini gitu. Jadi ini sebenarnya tarik-menarik juga ya inovasi ini, inovasi imigrasi tapi nanti membawa nama Kanwil gitu. Itu tergantung nanti bagaimana kita menciptakan inovasi itu ya. Kalau kita didukung oleh Kanwil dan kita suruh melaksanakannya, tentunya inovasi ini sebelum kita perkenalkan ke pusat itu biasanya kita utarakan dulu di wilayah ya. Biasanya kalau kita misalnya kemarin seperti ada itu di Ambon kemarin tuh ada, tapi kita beberapa kali terkendala sinyal. Jadi waktu kita undang wartawan, kita undang Kak Kanwil, kepala divisi, bahwa ini loh kita punya pelayanan sebenarnya bersifatnya inovasi. Tapi begitu webnya kita buka, itu loadingnya lama banget, jadi gagal untuk ini ya. Jadi lama-lama Kanwil juga nggak tertarik gitu loh. Udahlah diinin dulu perangkatnya, kalian masih butuh apa sih gitu. Coba tanya ke bagian IT kira-kira apa untuk memperkuat ini sehingga jaringan itu pada saat kita lakukan demonstrasi itu tidak terkendala gitu. Tapi biasanya kalau sudah berhasil maunya Kanwil itu dilaksanakan di Kanwil gitu ya. Kanwil nanti kita ngundang orang pusat, kan sehingga nanti membawa nama tuh nggak nama imigrasi, jadi namanya Kanwil. Itu ada beberapa hal seperti itu. Tapi kalau untuk divisi kita selalu mendukung ya. Kita kalau misalnya ada tenaga yang lebih hebat lagi itu ya kita dampingi untuk menyempurnakan sistem yang ada. Biasanya inovasi ini berupa banyak kan seperti kesisteman ya dalam hal pelayanan. Jadi seperti itu ya, Putu ya. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi? Tadi siapa? Siap. Yang berbarengan tadi? Izin Pak. Siap. Gak ada? Izin kepada saudara Rido bisa Pak. terlebih dahulu, Pak. Rido, silakan Rido. Siap. Izin Pak. Izin nama. Rido 20 ya? Siap, absen 19 Pak. Ya. Oh iya naik ya. Oke Siap, naik. Izin Pak, izin bertanya. Mengapa imigrasi, apakah nawacita imigrasi untuk sekarang di pelayanan, namun tidak berkaca pada kejadian yang sudah-sudah, kita lemah pada keamanan negara dan penegakan hukum. Apakah nawacita ini memang dibentuk oleh kementerian atau Direktorat Jenderal Imigrasi? Apabila memang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, mengapa belum adanya langkah-langkah untuk mengedepankan penegakan hukum serta keamanan negara, Pak? Karena kita ketahui kita selalu menggaung-gaungkan pelayanan, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Ya, makasih Rido ya. Ini memang menjadi pusat pembicaraan kita seperti itu ya. Jadi kalau ditanya pun Politeknik itu sebenarnya arahnya mau dibawa kemana ya. Kita yang ada di Politeknik aja sebenarnya nggak tahu gitu loh. Coba lihat dari pengrekrutan taruna, mana ada sih kita yang dilibatkan. Jadi apa yang dikehendaki oleh Politeknik itu nggak ada itu. Semua yang menyusun rencana itu kementerian ya. Bahkan kemarin ini dengan adanya COVID, kepanitiaan diserahkan ke kanwil-kanwil gitu ya. Nah, kita nanti nggak tahu, kita totalnya udah jadi penyerahan taruna yang sudah direkrut oleh kementerian itu, kemudian diserahkan ke BPSDM. BPSDM nanti menyerahkannya ke Politeknik. Inilah salah satu yang
Sehingga kita yang punya program, kita yang membentuk, kita tidak tahu gitu loh ya. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang ada di kementerian sana untuk merancang satu bangunan di Politeknik. Demikian juga imigrasi. Anda lihat sekarang kan yang menjadi pucuk pimpinan bukan orang imigrasi. Yang mau menempatkan itu Pak Menterinya. Kenapa penempatan orang-orang seperti ini ya? Termasuk juga di Dirintel itu maunya menteri. Jadi kalau ditanya apa sih yang diinginkan oleh imigrasi, nggak ada. Kita cuma menjalankan tugas apa yang dibebankan oleh kementerian gitu loh. Ini sesuatu hal yang salah sebenarnya sih. Jadi kita tuh tidak menjadi tuan rumah di instansi kita sendiri. Kenapa pelayanan? Ya mungkin formatnya dari menteri ingin ke sana gitu loh. Kemudian memang dana kita banyak dihabiskan untuk teknologi yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Jangankan untuk ini ya, untuk politik imigrasi yang ada di sana pun kita lihat kan target kinerja mulai dari mana. Semua program-program kan datangnya dari kementerian. Ya, apa yang mau dicapai, apa yang ini kan semua di sana yang dibuat, disusun di sana. Nanti mereka lihat di ini. Bahkan kalau kita lihat juga ya banyak sekali perpres itu apa ya, disusun memang tidak pada proporsinya di mana orang-orang itu menangani hal seperti itu. Jadi kalau dilihat kayak Perpres 125 ya tahun 2016 tentang penanganan pengungsi di Indonesia. Apakah ada kepala-kepala rumah detensi yang diikutsertakan? Nggak ada gitu. Jadi salah satu aja nanti dari perwakilan dari imigrasi, dari Direktur Jenderal diutus sana. Ya ini sudah disusun bagaimana orang-orang dari kementerian, mana-mana orang yang disusun kepanitiaannya di situ, sebagai narasumbernya, dari kacamata itu aja itu dibuat gitu loh. Padahal mereka tidak tahu secara secara ansih, secara nyata kejadian di rumah detensi itu seperti apa sih gitu. Hanya dalam hal-hal ini Pak Surya Pranata itu sering ini. Itu udah zaman saya itu ya, pembentukan draft-draft untuk Perpres 125 itu zamannya saya. Tapi saya waktu itu pegang rumah detensi imigrasi pusat, tidak pernah diminta pendapatnya. Saya yang sudah berkali-kali, sudah 2 kali menjadi kepala rumah detensi, yang berkali-kali menangani masalah pengungsi, tidak dimintakan pendapatnya, tidak diikutkan gitu dalam rapat-rapat, dengar pendapat, masukannya apa, sehingga sekarang untuk melindungi, sekarang arahnya jadi berbeda kan. Kalau dalam kemarin juga ada webinar yang dilaksanakan oleh Universitas Pajajaran Salah satunya kita ada beberapa dosen yang dimintakan pendapatnya di situ ya memang banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam Perpres itu. Karena kita tidak diikutkan gitu loh. Oh jadi gitu. Iya memang ini harus direvisi. Udah nggak sesuai lagi. Masa penanganan pengungsi pengawasannya oleh Rudenim kan nggak masuk akal. Jadi ya seperti itulah ya. Seperti itu. Jadi ya memang saya juga nggak ngerti, perlu ada orang yang hebat gitu yang bisa memaparkan, membawa misi ke depan menteri bahwa ini loh Pak maunya imigrasi ini. Tapi bisa nggak dipercaya gitu. Apa muatan yang ada di dalamnya kita juga nggak pernah tahu. Yang jelas saat ini pun LP dan imigrasi itu masih dipegang orang luar gitu kan. Jadi sulit ya. Orang yang tidak mengenal imigrasi harus belajar kembali. Ya mungkin kalau Pak Roni juga, kalau Pak Roni kan sambil belajar mengerti imigrasi, kemudian ya mungkin mengikuti arus juga. Beberapa kali saya diskusi dengan beliau pada dasarnya orang yang tidak keras menentang sebenarnya apa-apa yang bertentangan dengan keadaan di lapangan gitu. Ya pencitraan juga, karena kebanyakan dari pimpinan-pimpinan kita cari selamat ya. Kalau kita menentang ini nanti gimana jabatan saya? Termasuk pembangkang enggak, ini enggak. Biasanya orang-orang yang seperti ini
yang tidak sepaham, yang tidak sependapat akan disingkirkan. Ya. Jadi gitu ya. Tadi siapa? Ridho ya? Nah, jadi gitu ya. Memang kita masih dikendalikan di kementerian, perencanaan juga di sana. Jadi ya kita cuma menjalankan apa yang digariskan di sana aja. Kita masih belum didengar lah gaungan kita, pendapat kita, apa yang keinginan kita ini belum. Demikian juga direktur-direktur yang sekarang yang ada ya. Kadang-kadang ya kemarin juga saya nanya masalah bebas bersyarat itu gimana Pak? Saya bilang bebas bersyarat mana pula bebas bersyarat itu bisa dilakukan untuk orang asing. Untuk apa saya bilang? Untuk apa kita membina orang asing? Oh itu aturan internasional ya. Kenapa? Kita kan negara berdaulat. Udahlah kalau yang dijatuhkan bebas bersyarat kita deportasi aja. Kenapa mesti kita bina? Kalau dibina ya dibina lah di negaranya. Nah, kita tinggal kasih masukan aja bagaimana. Nah itu karena sekarang kan katanya aturan menterinya sudah ada itu yang menyatakan bahwa bebas bersyarat harus minta surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibebaskan dari izin tinggal. Lah orang yang dikeluarkan Pak tanpa izin tinggal, saya bilang yang tanpa ada pekerjaan, makanya dari mana? Saya bilang tanggung jawabnya gimana? Kehidupan sosialnya seperti apa? Ya kan selama ini yang bebas bersyarat di bawah pengawasan dari Ditjen Pas, saya bilang gitu. Ya, kita nggak bisa masuk ke sana karena apa? Izin-izin keimigrasian sudah terlepas dari bagian orang yang mendapat BP ini ya, bebas bersyarat ini. Jadi ya bagaimana kita bisa ngawasi ya? Udah bebas dari izin tinggal berarti dia bekerja pun mungkin bisa gitu loh. Ya, kita tidak dilindungi oleh suatu aturan. Kemarin Pak ini juga kita masih berkoordinasi katanya, masih berkoordinasi. Pak Priyawibawanya saya tanya tuh, Pak kita harus keras Pak, saya bilang. Nggak bisa Pak, kita harus tekankan bahwa orang asing sudah mendapatkan status bebas bersyarat kita deportasi aja udah. Ngapain kita mesti membina ngabisin uang negara aja saya bilang. Keuntungannya apa? Oh itu aturan dari internasional, setiap tahanan tuh harus. Ini orang asing Pak, hak dan kewajiban warga negara nggak melekat pada dirinya saya bilang. Udahlah kasih bebasan aja ke negaranya saya bilang gitu. Ya itu kan pola pemikiran kita seperti itu, tapi pemerintah kan lain. Nanti gimana tanggapan dunia internasional? Ya kita punya ini saya bilang. Punya aturan-aturan sendiri lah yang mereka juga harus kita hormati. Saya rasa itu ya, waktu juga sudah menunjukkan jam 4:36. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita kali ini.